coba. Terus yang kedua yang ini yang sekarang gue mau terangin. Terus yang ketiga yang manipulasi nutrisi. Manipulasi nutrisi kan banyak tuh. Nanti tuh tiga tema, tapi nanti soalnya nggak tahu 3 apa nggak tahu 4, punya itu aja yang dipelajari. Pusin share dulu ya ininya, materinya. Udah kelihatan, Mas? Kelihatan nggak, Mas? Halo? Ya, kelihatan, Bu. Ya. Oke, kita mulai mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelahnya nanti ujian sisipan baru Pak Bambang. Nanti pas ujian tengah semester itu mengerjakan soal, kemudian ini pencernaan dan metabolisme. Satunya ada yang mau bagaimana ya biasanya isi aja lah. Nanti maksimal 2 lembar gitu, terus di email ke email yang kemarin daripada checkpoint lah, kebanyakan ibu bikinnya susah. Bu, esai aja Bu. Ya esai aja ya, checkpoint itu juga ibu bikinnya susah, repot lagi masukin LDRU segala macam lah nggih. Iya Bu. Ini sih masuk LDRU nggak apa-apa, tapi artinya mengerjakan 3-4 soal maksimal 2 halaman terus kirim ke email wae gitu ya. Iya juga. Setuju ya. Waktunya kira-kira kalau nyusun ransum coba-coba sama ngerjain soal sejam cukup. 2 hari Bu. Kurang Bu. 2 jam ya. 2 jam ya 2 hari mah tinggal tidur. 2 jam lah ya. Ya Bu, 2 jam. 2 sampai 3 ya. Nanti coba kita lihat soalnya. Kalau soal 3 ya 2 jam baik, nggih. Kalau soalnya banyak ya 3 jam. 2 jam lah ya. Oke Bu. Ya, sip. Tapi kalau telat mau gimana nih kalau telat? Bu telat kita ada yang WA biasanya sinyal susah gitu. Ya, sinyal Bu. Toleransi 2 jam Bu. Ada beberapa. Dimaklumi Bu. Maklumi lah ya wis. Ya mending ya. Telat ngulang Bu. Ngulang las teman, ngulang. Saya ngulang ngerjain. Oh, ngulang ngerjain, kirain ngulang. Ngulang ngerjain. Apa dikasih soal lagi? Iya dikasih soal tapi soalnya beda Bu. Enggak ada ini. Gitu ya, kasih soal lagi yang beda ya, yang itu nggak berlaku bercanda, ya. Bu. Enggak Bu, bercanda. Janganlah ya, Bu. Nggih, nanti kasihan lah ya. Wes lah, kita lanjut. Jadi untuk pencernaan dan metabolisme nutrien, bahwa nutrien itu ada air. Air itu termasuk nutrien ya, air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta tambahnya fit aditif. Semuanya ini ada pada bahan pakan sumber energi, sumber protein, vitamin dan mineral. Kemudian ini proses pencernaan masih ingat ya, ada mekanik, fermentatif dan hidrolitik. Kalau mekanik itu terjadinya di mana? Pada kuda di mulut, pada babi juga di mulut, ayam ada di mulut, ada di crop dan proventriculus. Mas dikit. Kemudian pencernaan fermentatif adalah pencernaan yang dilakukan oleh enzim mikroba yang terjadi di sekem dan kolon. Itu kuda, babi, ayam sama saja, cuma di ayam tidak punya kolon, ada di crop sedikit. Seka sama sekem itu sama saja ya. Kemudian pencernaan hidrolitik atau pencernaan yang dilakukan enzim, tapi enzimnya dihasilkan oleh saluran pencernaan itu sendiri, oleh usus halus gitu ya, yang disekresi dari garam-garam empedu, itu terjadinya di lambung dan usus halus serta mulut.
itu hampir sama, babi juga sama, ayam juga sama. Itu adalah pencernaan enzimatis. Nah, apa sih yang dicerna? Nah, ini pencernaan untuk monogastric yang dicerna bahan pakan itu kandungannya ada protein, ada lemak, ada karbohidrat atau amilem ya. Stak itu amilem. Amilem itu adalah kandungan pada karbohidrat. Sebagian besar ya karbohidrat kandungannya amilem. Nah, kalau protein itu akan dicerna pertama kali adalah di dalam stomach atau proventriculus atau lambung. Kenapa? Karena di lambung itu pH-nya asam, menghasilkan HCl. HCl akan mengaktifkan pepsinogen untuk menghasilkan pepsin yang akan menghidrolisa protein menjadi peptida. Jadi pencernaan protein pertama ada di dalam lambung. Kemudian setelah di lambung nanti protein ini masuk ke dalam usus halus menghasilkan asam amino. Kemudian lemak itu akan dicerna. Jadi bagian juga di dalam mulut karena ada lipase saliva tapi sedikit sekali. Kemudian si karbohidrat tadi amilem akan dicerna di dalam mulut karena di mulut itu ada amilase saliva yang akan mengubah lemak karbohidrat atau pati menjadi maltosa, kemudian masuk ke dalam usus halus menghasilkan glukosa. Jadi hasil akhir proses pencernaan protein adalah asam amino, hasil akhir proses pencernaan lemak asam-asam lemak, hasil akhir pencernaan karbohidrat adalah glukosa. Kalau yang kelinci bagaimana sama kuda? Kelinci dan kuda itu dia mempunyai yang namanya head gut fermenter atau fermentasi di belakang usus atau istilahnya pseudoruminan, ruminansia tapi tidak punya rumen ya. Kenapa demikian? Karena si kelinci sama kuda itu dia lebih banyak makan rumput kalau kuda. Sedangkan kelinci ada makan wortel juga rumput. Nah, bagaimana pencernaannya? Pencernaannya adalah sama, protein dicerna di dalam lambung, kemudian masuk ke dalam usus halus. Lemak juga sama, yang berbeda di sini karbohidratnya. Karbohidrat pada yang dimakan kelinci itu sama, yang pertama menjadi glukosa, tapi karbohidrat di sini juga ada sebagian selulosa yang menjadi VFA yang dicerna di dalam usus besar atau sekem. Nah, kalau si kuda atau kelinci makan rumput itu kandungan besarnya adalah selulosa dan hemiselulosa, sehingga dia tidak dicerna di dalam mulut, lambung maupun usus halus, tapi dicerna di usus besar atau disekem menjadi VFA, volatile fatty acid. Ini bedanya di sini ya. Kenapa ayam enggak Bu? Ayam sekemnya di belakang sehingga dikasih rumput wes ke belakang menjadi VFA, tidak dimanfaatkan, tidak diabsorpsi ya. Kalau kuda, kelinci sekemnya besar ada di tengah. Nah, setelah dicerna tadi lanjut diapain? Setelah mengalami proses pencernaan, lanjut diabsorpsi, kemudian mengalami proses metabolisme. Metabolisme itu ada dua ya, katabolisme dan anabolisme. Kalau katabolisme itu dipecah. Contohnya protein dipecah menjadi asam amino, karbohidrat dipecah menjadi glukosa, lemak dipecah menjadi asam-asam lemak, dan gliserol. Sedangkan anabolisme adalah kebalikannya, yaitu dibangun. Protein disusun atas asam-asam amino atau asam-asam amino untuk menyusun protein ya. Nah, ini contohnya begini. Gambarannya adalah karbohidrat dicerna menjadi glukosa, lemak menjadi asam-asam lemak, protein menjadi asam amino. Sedangkan karbohidrat ini menjadi glukosa masuk ke dalam menjadi glukosa 6 fosfat, kemudian menjadi pirufat, menjadi asetil-CoA, menjadi masuk ke dalam siklus Krebs, akhirnya menghasilkan energi. Tapi ternyata tidak hanya glukosa, lemak pun nanti akan menghasilkan energi nih. Lemak menjadi asam-asam lemak, masuk ke dalam asetil-CoA, menjadi asetil-CoA, masuk dalam siklus Krebs menjadi energi. Kemudian asam amino juga seperti itu, menjadi nitrogen pool dulu, kemudian masuk ke dalam asetil-CoA, masuk menjadi asam sitrat,
atau siklus Krebs menjadi energi. Jadi semuanya asam amino, glukosa, asam lemak akan masuk ke dalam siklus Krebs menghasilkan energi. Semuanya akan masuk menjadi asetil-CoA. Nah, kenapa ini ada NH3? Karena asam amino atau protein itu kan ada CHON. Nah, N-nya tadi tidak bisa dicerna dalam bentuk NH3 yang ini harus dibuang dalam bentuk urea. Pembuangan urea ini melalui proses urea cycle yang ada di hati. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah proses metabolisme nutrien, protein, karbohidrat, lemak. Proses metabolisme adalah proses di mana bahan pakan menjadi energi ya. Kandungan atau nutrien pakan menjadi energi, yaitu karbohidrat, protein, lemak menjadi energi. Nah, yang apa tadi katabolisme, anabolisme, ini dia. Kalau katabolisme adalah ini katabolisme yang merah. Berarti proses pembongkaran protein dibongkar menjadi asam amino, sisanya menjadi NH3 karena harus dibuang. Sedangkan pembentukan atau anabolisme asam amino menjadi protein. Ya, ini ada biru sama merah. Ini karbohidrat itu ada polisakarida, kemudian menjadi monosakarida, menjadi glukosa, kemudian menjadi glukosa 6-fosfat, pirufat, asetil-CoA, siklus Krebs, energi. Protein tadi juga sama, asam amino, asetil-CoA, dan seterusnya. Lemak menjadi gliserol dan asam-asam lemak. Semuanya akan masuk menjadi asetil-CoA ini ya, semuanya akan menjadi energi. Lebih jelasnya lagi seperti ini. Nah, ini yang mandan mumet, tapi ya mau bagaimana lagi. Ini jelasnya lebih jelas lagi mudah-mudahan ya. Ini karbohidrat tadi menjadi glukosa 6-fosfat, menjadi pirufat, menjadi asetil-CoA, masuk siklus Krebs menghasilkan energi. Lemak tadi oleh enzim lipase menjadi asam-asam lemak ya. Tapi kok ini enggak ada lanjutannya ke ini ya, asetil-CoA ini. Oh, ada nih asetil-CoA. Asam-asam lemak menjadi asetil-CoA ya. Kemudian protein, asam amino, kemudian asam amino tadi nitrogen pun sebagian masuk ke dalam pirufat, sebagian menjadi asetil-CoA, siklus Krebs, kemudian menjadi energi. Nah, tadi urea sudah Ibu jelaskan. Di sini ada panah-panah lagi nih, glukosa 6-fosfat, glikogen, terus ada namanya glikogenesis. Apa itu glikogenesis? Panahnya adalah dari glukosa ke glikogen. Berarti adalah proses pembentukan glikogen dari glukosa. Namanya glikogenesis ya. Glikogenesis adalah proses pembentukan glukosa menjadi glikogen. Sebaliknya, glikogen dibongkar menjadi glukosa, namanya glikogenolisis. Kenapa demikian terjadi seperti ini? Misalnya, kalau ibu makan 2 piring sudah menjadi glukosa kan, kemudian glukosanya hanya dipakai 1 piring, yang 1 piring akan disimpan dalam bentuk glikogen ya. Ingat, kelebihan glukosa yang tidak digunakan sebagai sumber energi akan disimpan dalam bentuk glikogen. Namanya proses glikogenesis. Nah, glikogen ini hanya ada di hati dan otot. Tapi cuma nyimpannya hanya sedikit, hanya 5%. Nah, kalau kita sudah tidak punya glukosa, kemudian akan menggunakan energi, sementara lemaknya juga habis, maka glikogen akan dibongkar menjadi glukosa, namanya glukogenolisis ya, itu ya. Ini ada gambarnya, ada panahnya kan enak. Kemudian selanjutnya adalah ini ada glukosa, pirufat, ada glikolisis. Nah, apa ini? Ini glikolisis. Glikolisis adalah glikolisis adalah proses pembongkaran glukosa menjadi energi ya. Glikolisis adalah proses pembongkaran glukosa menjadi energi. Glukosa
Ya, seperti itulah. Kemudian apa ini? Gluconeogenesis. Ternyata gluconeogenesis itu dari pirufat. Sedangkan pirufat sendiri asalnya dari protein dan dari lemak, menghasilkan glukosa. Kalau begitu, gluconeogenesis adalah proses dari protein. Jadi kalau kasarannya adalah penggunaan energi selain dari karbohidrat, yaitu dari lemak dan dari protein, ya. Seandainya sebagai sumber energi seperti itu. GOT itu apa sih, Bu? GPT GOT itu adalah menjadi pirufat, ya, asam glutamat ini. Kenapa ini harus ada di sini? Karena kalau ini tidak bisa menghasilkan asam glutamat, ini GPT sama GOT-nya tinggi. Berarti terjadi masalah di hati, karena yang menghasilkan asam glutamat itu ada di hati. Jadi proses metabolisme kan ada di sel dan di hati. Kalau GPT GOT-nya tinggi lah, ya, harus hati-hati. Nah, kalau asam ureat ini, urea itu selain di netralisir di dalam hati, dia harus keluar melewati ginjal. Nah, kalau asam urat, ureum, kreatinin tinggi di darah, itu menunjukkan bahwa ginjalnya dalam apa sih istilahnya, melewatkan tadi urea keluar itu bermasalah. Jadi ginjalnya bermasalah. Kalau ureum, kreatinin di darah tinggi, berarti yang bermasalah adalah ginjalnya, ya. Jadi urea ini atau N yang tidak bisa dimetabolisme itu pertama dinetralisir di hati, terus kemudian keluar melalui ginjal. Dari ginjal ke usus baru ke feses atau urin. Nah, kalau hatinya bermasalah, yang di ininya GOT, GPT. Tapi kalau ginjalnya bermasalah, berarti ureanya, gitu. Ya, ini juga sama tadi, ringkasannya adalah proses metabolisme nutrien. Pakan ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, masuk dicerna menjadi asam amino, menjadi glukosa, menjadi asam-asam lemak, amino, sebagian menjadi protein tubuh, disimpan dalam pool, ya. Nah, sedangkan glukosa tadi sebagian disimpan dalam bentuk glikogen, di hati dan di otot, tapi sedikit sekali. Selebihnya kalau masih berlebih, dia akan disimpan lagi di dalam ini trigliserida, atau sebelumnya glukosa struktur disimpan juga di dalam struktur dan fungsi sel, ya. Jadi glukosa ini selain disimpan di sel juga disimpan di dalam bentuk glikogen di hati dan di otot. Nah, kemudian lemak atau asam-asam lemak disimpan dalam bentuk trigliserida di dalam jaringan adiposa. Untuk ayam ada 3 jaringan penyimpan lemak. 1 jaringan di bawah kulit namanya lemak subran. Terus yang kedua lemak di dalam sepanjang usus, lemak abdomen. Satu lagi lemak di brutu, ya? Cungir. Iya, bahasa ininya. Aduh, Ibu juga sokan kelalen lupa. Bahasa Latinnya brutu tenaon. Gemi. Apa sih namanya? Lah, Ibu sering Fabricius. Bursa Fabricius, ya, tungir. Ya. Jadi lemak pada ayam disimpan di 3 tempat, 1 di bawah kulit atau sukutan, terus sepanjang usus tadi namanya abdomen, terus ditungir. Apa tadi ya? Bursa Fabricius. Ibu kadang-kadang juga lupa kok, Jan. Itu proses metabolisme mandanmu meti, ya. Ora apa-apa lah, ya.
Nah, sekarang kita pelan-pelan mulai dari karbohidrat. Karbohidrat masih ingat ada monosakarida, disakarida, polisakarida, kemudian yang paling kompleks itu polisakarida kompleks itu pentosan, arabinan, skilan, hemiselulosa, dan selulosa. Monosakarida itu karbohidrat paling sederhana. Terus kemudian disakarida, baru polisakarida. Semuanya ini monosakarida, disakarida itu kalau dicerna menjadi glukosa, ya, dicerna menjadi glukosa. Nah, glukosa ini bisa untuk pertumbuhan, untuk bobot karkas, bobot lemak abdomen dan sebagainya ini ya. Nah, sedangkan yang polisakarida kompleks tadi hemiselulosa, selulosa itu dicernanya disekem menghasilkan VFA, volatil fatty acid. Kalau ini dicernanya di usus halus ini, monosakarida, disakarida ini pati itu di usus halus. Sedangkan yang hemiselulosa dan selulosa dicernanya di sekum. Ini harus ada panah lagi usus halus ya. Nah, bagaimana prosesnya? Nih, pencernaan karbohidrat. Pertama di mulut. Tadi di mulut ada enzim alfa amilase dari saliva ya atau pitialin. Itu akan mengubah pati menjadi dextrin dan maltosa. Sedangkan nanti setelah masuk ke dalam usus halus, yang disakarida itu akan menjadi monosakarida oleh enzim amilase pankreas. Contohnya, sukrosa itu akan ketemu enzim sukrase menghasilkan glukosa dan fruktosa. Maltosa akan ketemu enzim maltase menjadi glukosa dan glukosa. Laktosa menjadi laktase, ketemu enzim laktase menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, ini ada juga yang mengapa seperti ini dan ini kasusnya bagaimana. Yang jelas kalau kita diinfus pakainya glukosa. Kenapa pakai glukosa? Kenapa tidak dikasih permen? Karena glukosa kan siap digunakan sumber energi. Kalau permen itu sukrosa. Nah, sukrosa untuk menjadi glukosa butuh harus dicerna lagi lah. Untuk mencerna kan butuh energi. Sudah nggak punya energi suruh cerna ya. Makanya kalau diinfus itu biasanya glukosa 5% atau NaCl. Kenapa NaCl? Karena NaCl nanti untuk proses absorpsi ya nanti ada. Nah, terus setelah itu kenapa ayam kalau baru datang juga dikasih gula merah, tidak gula putih? Karena gula merah itu sudah dalam bentuk glukosa. Sehingga kalau sudah bentuk glukosa siap diserap langsung digunakan sebagai sumber energi. Tapi kalau gula putih itu sukrosa. Dia harus dicerna dulu menjadi glukosa dan fruktosa. Kan butuh energi untuk mencerna sukrosa ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau ini pencernaan di usus beras tadi, selulosa ya. Selulosa itu dicernanya di sekem karena di sekem itu ada enzim selulase yang dihasilkan oleh mikroba. Selulosa ini ya akan dicerna oleh enzim selulase menjadi VFA yaitu volatil fatty acid, propionat, butirat dan asetat. Nah, kenapa Ibu ada gambar di sini? Ini kuda banyak makan rumput, tapi si iya selulosanya tadi apa Mas? Halo? Nggak sengaja Ada yang ngobrol. Nah, nggak sengaja ya, biarin. Nah, ini sekemnya kuda dari tengah ini ya, di tengah, jus di tengah. Sehingga setelah menghasilkan VFA itu diabsorpsi, digunakan sebagai sumber energi. Sedangkan si ayam sekemnya di belakang nih, kecil lagi. Nah, kalau sudah dicerna menjadi VFA, dia langsung bablas ya, enggak. Jadi kenapa ayam dikasih rumput tidak boleh banyak-banyak karena nanti dia dimakan, disekem. Enggak akan dicerna di usus halus. Sedangkan kuda, usus ininya sekemnya besar di tengah, sehingga dia akan bisa mencerna selulosa yang di rumput itu untuk dijadikan sebagai sumber energi meskipun tidak punya rumen, kan seperti itu ya. Itu penjelasannya tentang bagaimana proses pencernaan selulosa di usus besar atau sekem. Nah, glukosa tadi setelah jadi
pasif sehingga otomatis diabsorpsi kalau ada Na+ dengan bantuan Na+. Tapi kalau tidak ada Na+, ini absorpsi glukosanya lambat pelan sehingga kalau kita puasa juga atau kurang garam itu biasanya agak pusing. Kenapa pusing? Karena absorpsi glukosanya lambat sehingga untuk menjadi energi juga lambat sehingga kita agak lemes-lemes, pusing-pusing karena asupan glukosa ke dalam sel otak ke dalam untuk menjadi energi berkurang sehingga kita lemes. Itu karena kurang Na ya. Itu adalah proses pencernaan dan absorpsi karbohidrat. Kemudian yang lemak adalah lemak itu ada asam lemak, gliserol dan seterusnya. Dan yang biasanya kita kenal adalah asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Yang kayak apa sih yang lemak jenuh? Yang lemak jenuh adalah yang pada suhu ruangan padat. Contoh, mentega, room butter itu ya, itu padat. Nah, itu lemak jenuh. Itu memang kalau makan roti tiap hari tambah mentega gimana, Bu? Ya, menteganya dikurangi sedikit, jangan banyak-banyak gitu ya. Itu karena lemak jenuh. Kemudian apalagi yang lemak jenuh, Bu? Gorengan. Gorengan kalau lemak jenuh, iya kalau minyaknya hitam. Kenapa demikian? Minyak sebenarnya tidak jenuh itu ya, minyak goreng itu tidak jenuh kalau masih kuning. Tapi begitu terjadi oksidasi, goreng berkali-kali, akhirnya hitam. Jadi tapi gurih ya, kalau beli gorengan ya. Ya enggak? Ya, Bu. Ya. Enak. Tuh, nah, kenapa jelek asam lemak jenuh ini? Karena nanti dia akan menyebabkan arteriosklerosis katanya begitu, kemudian penyumbatan pembuluh darah, terus jantung koroner. Kalau lemak tidak jenuh itu bagus. Contohnya lemak tidak jenuh, minyak ikan itu bagus, omega 3, omega 6, omega 9. Tadi minyak goreng itu kalau tidak terlalu tidak sering digoreng 2 kali itu bagus, tidak jenuh ya. Makanya kalau goreng sendiri di rumah kadang kurang enak soalnya minyaknya masih bagus, orang gurih, tapi kalau sudah hitam itu ya campur macam-macam itu malah gurih katanya seperti itu. Tapi itu tidak bagus. Kemudian prosesnya bagaimana? Pencernaan dan penyerapan. Prosesnya adalah makanan itu kandungannya trigliserida, fosfolipid dan sterol. Kemudian masuk ke dalam mulut, dicerna tapi hanya sebagian, sedikit. Kemudian masuk ke dalam usus, menghasilkan monodigliserida atau asam-asam lemak. Kemudian masuk ke dalam peredaran darah, menghasilkan free fatty acid. Dan ketemu garam-garam edu menghasilkan misel atau kilomikron atau lipoprotein. Nah ini dia, lemak diabsorpsi dalam bentuk kilomikron atau lipoprotein. Apa itu lipoprotein? Isinya kolesterol, HDL, LDL, dan trigliserida. Jadi lemak kalau glukosa tadi diabsorpsi dalam bentuk glukosa, lemak diabsorpsi dalam bentuk kilomikron atau misel atau lipoprotein. Kemudian masuk ke dalam sel darah, kemudian mengalami metabolisme. Itu adalah lemak. Nah ini dia gambarannya. Tadi lemak pakan masuk ke dalam usus, dicerna jadi asam-asam lemak dan trigliserida. Kemudian dia membentuk kilomikron untuk diserap. Ya, kilomikron itu lipoprotein, ada HDL, LDL, kolesterol ya. Kemudian masuk ke dalam hati mengalami proses metabolisme, di mana nanti yang tadi lipoprotein tadi akan bekerja dengan sesuai dengan tugasnya masing-masing. LDL itu adalah low density lipoprotein. Nah, ini yang lemak jenuh tadi ya. LDL itu lemak jenuh, low density lipoprotein. Sebagian kandungannya adalah lemak jenuh dan LDL ini mempunyai sifat nanti dari hati terus ke peredaran darah, jalan terus tapi dia nempel di dinding arteri ini. Sehingga kalau dia menjadi kerak lama-lama namanya arteriosklerosis. Kalau terpalu banyak LDL di dalam darah menyebabkan arteriosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah. Kalau sudah nyumbat nanti LDL ya asalnya
lipoprotein lemak bagus. Dia kerjanya itu lihat terus muter terus. Dia kerjanya bagus. Makanya kenapa darah sebagian nanti dibawa ke usus untuk dibuang. Jadi HDL itu bagus ya. Nah, itu adalah bagaimana kerja atau transportasi si lemak tadi ya. Nah, sebagian lemak tadi yang tidak digunakan itu akan disimpan dalam bentuk ini trigliserida ya. Di sini. Jadi asid ini adalah adiposa, jaringan adiposa ini disimpan dalam bentuk trigliserida di sini, adiposa ini disimpan. Tadi kalau ayam ada 3 ya, lemak subkutan dan seterusnya. Itu tentang lemak. Sekarang protein. Protein itu ada 2 ya, dibangun oleh asam amino esensial dan non esensial. Asam amino yang harus diadakan di dalam pakan karena tubuh tidak bisa membentuk asam amino esensial. Jadi harus ada dalam pakan. Itu ada 10 metionin, HILLFP, dan biasanya yang paling kritis adalah metionin dan lisin. Makanya kenapa nyusun ransum kemarin ada metionin dan lisin, karena metionin dan lisin merupakan asam amino esensial yang paling pembatas utama atau paling kritis, dia harus ada. Nanti yang lain-lain bisa dibentuk dari metionin dan lisin gitu ya. Nah, kemudian ini nanti dibaca coba, yang ringkasannya adalah ini, pencernaan protein terjadi di lambung, di mana lambung ada HCl, HCl mengaktifkan pepsinogen, pepsinogen menghasilkan pepsin, pepsin akan mengurai proteasa atau protein menjadi pepton. Nah ini jelasannya ini adalah protein menjadi asam amino di dalam lumen, masuk ke dalam intestinal, asam amino kemudian peredaran darah, atau sebagian lagi menjadi oligopeptida, menjadi asam amino atau dan ini asam amino mengalami proses metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Katabolisme itu adalah asam amino menjadi protein, anabolisme protein menjadi asam amino. Balik ya. Katabolisme itu adalah pembongkaran ya. Protein menjadi asam amino, kalau anabolisme adalah pembentukan. Kemudian sebagian tadi menjadi senyawa karbon, sebagian lagi N yang tidak bisa dicerna menjadi urea. Seperti itu penjelasannya pencernaan dan metabolisme. Mandan puyeng ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang pada bingung. Ayo. Oh, HDL, LDL. Ini, yang ini. Ya, yang ini Mas. Oh, gambar sebenarnya banyak banget Mas. Ya, gambar yang seperti ini sebenarnya. Nah, ini beberapa yang paling sederhana sebenarnya diabsorpsi tidak bisa dalam bentuk asam-asam lemak ya, tapi dia harus dibentuk dalam bentuk kilomikron. Kilomikron itu adalah lipoprotein. Ini lipoprotein. Kilomikron itu lipoprotein. Mau tidak mau, karena memang itu seperti itu. Jadi lemak tidak bisa dicerna atau diabsorpsi di dalam bentuk asam-asam lemak dan trigliserida, tapi dia akan bergabung dengan protein membentuk lipoprotein dan lipoprotein. Nah ini nanti pakan tadi, lemak pakan di dalam usus dicerna, kemudian diabsorpsi dalam bentuk kilomikron. Setelah diabsorpsi dalam bentuk kilomikron ini ya, masuk ke peredaran darah, masuk ke dalam sel dan hati. Kan di hati mengalami proses metabolisme. Nah, setelah di hati ini, si tadi LDL, HDL, IEDL, VLDL itu very low density lipoprotein, ILDL itu inter apa ya, Ibu lupa perpanjangannya. Terus low density itu adalah LDL, itu lemak jahat, karena low density lipoprotein berarti rendah
proteinnya. HDL, high density lipoprotein, berarti tinggi proteinnya. Nah, kalau LDL itu disebut lemak jahat karena dia kandungannya asam lemak jenuh. Di samping kandungannya asam lemak jenuh, LDL ini adalah dia dari hati masuk ke peredaran darah, kemudian dia tidak kembali ke hati, tapi di peredaran darah nanti dia akan menjadi kerak, nempel, tidak kembali ke hati. Kalau HDL ini, dia bagus, selain bagus, high density lipoprotein, tinggi proteinnya, juga dia kerjanya adalah membawa kolesterol, muter terus. Jadi dia kerjanya muter dari membawa kolesterol dari hati ke peredaran darah, sebagian dibuang ke usus, kemudian balik ke hati, ambil kolesterol lagi, seperti itu. Sedangkan LDL tidak, dia dari hati ke peredaran darah, nempel dia di di arteri, tidak kembali ke hati, seperti itu ya. Jadi kemudian LDL itu sebagian dari atau tengah-tengah antara LDL dan HDL. Tapi ini biasanya tidak bermasalah. Kalau ini apalagi ini very low density, ini rendah sekali ya, ini nggak bermasalah. Yang biasanya menjadi bermasalah LDL dan HDL sama trigliserida. Kalau trigliserida itu nanti adalah dia lemaknya tadi sudah berlebih masuk ke dalam jaringan adiposa yang dibentuk dalam bentuk trigliserida atau disimpan dalam bentuk trigliserida. Seperti itu, Mas. Ada bingung lagi? Ada banyak protein itu banyak. Kalau mau ya nanti Ibu kirim lagi tentang bagaimana proses metabolisme lipoprotein, HDL, LDL itu. Tapi tambah mumet lah, rasa lah. Daripada pusing. Mas Gilang ya tadi yang tanya. Halo? Gimana? Ada pertanyaan? Kalau ini tidak jelas, nanti Ibu cari lagi metabolisme lipoprotein lagi. Kalau ini tidak jelas sama Gilang, nanti atau yang lain, nanti Ibu kirim lagi ke WA apa L Diru, nggak masalah. Kalau sekarang harus nyari kan repot. Gimana? Boleh ya, nanti Ibu share ya. Metabolisme lipoprotein. Ada apa enggak ya? Coba sebentar. Ada yang lain pertanyaan? Oh, ada yang lain? Ini Bu share sebentar ya. Ini tak stop share dulu. Ini ada bagus ini sebentar. Ini dia. Nah, ini ada sebagian ini tadi hampir sama ya. Ini apa ini? Ini apa ini? Oh, ini pakan karbohidrat sama ya dengan yang tadi. Nah, ini glukosa nih. Glukosa, protein, asam amino, lemak, asam-asam lemak diabsorpsi kemudian di dalam sel. Ini protein. Ini apalagi nih? Tadi ada glukosa, ada mana ya Ibu tadi lihat? Oh, nggak ada lagi. Ada pertanyaan lagi? Nanti tak nyari ini. Tak cari lagi. Ada pertanyaan? Halo, hoi. Ya, betul. Makanan apa yang enggak? Oh, makanan apa? LDL kan di asam lemak jenuh ya. Nah, makanannya biasanya satu gorengan, ya tadi. Dua, lemak jenuh itu ada pada lemak yang kambing dan sapi. Ya, itu lemaknya lemak jenuh dibanding ayam. Kalau ayam itu lemaknya tidak jenuh. Daging merah sama daging putih ya istilahnya ya. Oh, daging merah itu lebih cenderung ke asam lemak jenuh. Makanya kenapa sapi, kambing itu dikasih apapun makanannya keluarnya adalah asam lemak jenuh. Ya enggak, coba aja sih. Yang kolesterol masih dilarang makan daging kambing atau sapi, tapi disarankan makan daging ayam. Karena daging ayam itu kandungan lemaknya adalah lemak tidak jenuh. Kalau yang berkaki 4 itu lemaknya lemak
jenuh. Itu satu. Gaji itu tahu gaji? Aku, Bu. Nah, itu tapi enak ya. Ya, enak. Ya, oh, enak banget lah ya. Itu gaji itu, ya itu lemak jenuh itu. Makanya pada suhu itu kan padat itu. Kalau makan bakso begitu dingin kan ada yang menjendal itu. Nah, itu yang tidak bagus. Kalau bisa ya makan bakso yang nggak ada gajinya, tapi ya orang enak ya. Lemak marbling namanya. Kurang sip ya. Nah, itu ya. Nah, ini ada sebagian tadi yang Ibu kerikan. Glikolisis adalah proses. Ini kalau mau di-share ya nanti Ibu share aja nggak apa-apa nih. Glikolisis itu adalah proses pembentukan atau perubahan glukosa menjadi ATP. Glikogenesis apa? Glikogenesis apa? Tadi ya Bu cuma ngomong ya. Kalau ini kan tulisan. Nah, ini tadi lemak glukosa kalau bersimpan kelebihan ini sama dengan yang tadi. Ini ada lagi nih Mas. Mbok lebih mumeti. Dengan yang tadi pusing yang mana? Nah ini ya. Monggo mau yang mana Ibu banyak tentang metabolisme lipoprotein. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan kah? Lagi ada pertanyaan? Apa sudah cukup? Cukup? Ada pertanyaan? Halo, sudah cukup? Sudah, Ibu. Cukup. Kalau sudah cukup, Ibu akhiri. Ibu terima kasih sebelumnya dan sampai ketemu di ujian 2 jam tadi ya. Ya, Bu, kalau lebih juga boleh. Kalau soalnya dikit 2 jam aja, tapi yang jelas ini proses pencernaan dan metabolisme Ibu keluarkan nanti manipulasi nutrisi sama penyusunan ransum. Oke? Oke, Bu. Ya, oke. Dan Ibu mohon maaf barangkali lama kuliah ini kurang bisa dimengerti, kurang paham ya. Mau gimana lagi kondisinya seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan apa yang diberikan bisa menjadi manfaat untuk semuanya. Atur nuwun, salam keluarga, salam sehat. Bu. Terima kasih. Ibu akhiri foto dulu. Ya, foto dulu, Bu. Ya, mantap. Mungkin nih, Bu. Ayo. Dibuka. Mas, apa yang mau foto? Mas. Kemi, Bu. Wis, mantap. Satu suruh Kak. Mas Reka, tereng mandi. Mas Reka, Bu, coret-coret, Bu. Ya, Bu. Sampun papung ya, tapi tereng sarap ya. tereng Sami. masa sih bulu Tereng. enggak. Ayo fotonya. Ya. Sekali lagi. Oh iya, lupa. Muhammad siapa? Fernanda, Reka, Aldi. Yuk, tes, Mas. Oke. Oh, yang lain bisa. Oke. Tuh. Yang lain. Yuk. Cus. Screenshot. 2. Terus. Ayolah. Kelas siapa yang screenshot? Yuk. Vina pakai laptop. PJ udah siap, PJ. Ayo, tuh. PJ. Nah, terus. Ton. Ikutan lah. Krek. Belum. Siapa? Udah gaya. Parah banget. Udah? Audi. Ayo. Fatia, apa Bella? Kecewa penonton. Udah aku screen.
Udah mantap. Matur nuwun. Bu. Sami-sami, Bu. Makasih, Bu. Kasih Bu. Sehat-sehat, Bu. Terima kasih. Ya, Aduh, kasih, Bu. maafin Bu. Kapan bareng Ya, Bu. saya? Ya, Bu, dadah. amin. Amin. Terima kasih, Bu. Dadah, Ibu. Udah, kiss bye dulu, Sudah Dit. Kiss bye dulu, Dit. Nangis baik kalau kancane ya. Matur nuwun, salam buat keluarga. Ya, Bu. Sami-sami, Bu. Ibu.